dipukul. Jadi kayak dipanasin terus aku pukul sendiri ke leher aku, pak. Nah tapi nggak sembuh sembuh. Jadi pas ciao ragazzi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Aqua Official, vlognya Opa. Kali ini aku mau sharing nih tentang pengalaman aku kalau menyepelekan hal kecil, apalagi berkaitan dengan kesehatan kita bisa berakibat fatal. Jadi aku mau sharing pengalaman aku kena dan sembuh dari TB, kelenjar getah bening. Seperti yang kita tahu kan, biasanya kalau TB itu menyerangnya organ paru-paru. Ternyata dari penjelasan dokter aku, TB itu bisa menyerang berbagai organ tubuh kecuali belum pernah katanya kena bagian rambut sama kuku. Jadi kayak tulang bisa, otak bisa, terus kulit dan lain-lain bisa gitu. Dan kebetulan untuk kasus aku tuh nyerangnya bagian leher. Jadi kan kalau si kelenjar getah bening ini ada di berbagai bagian tubuh ya, dan salah satunya ada di bagian leher. Oke, jadi cerita awalnya itu pertamanya 2018, itu awal 2018, setiap sore menjelang sore sekitar abis jam 2 itu badan aku tuh kayak menggigil, panas dingin, lemah, letih, lesu gitu. Terus aku pikirnya oh mungkin kecapean nih. Jadi aku cuma minum obat yang beredar di pasaran sama vitamin. Setelah aku minum, kok ini nggak ada perbaikan ya, kayak udah seminggu nggak enak nih badan masih gitu aja. Dan anehnya itu ya, setiap pagi itu segar lagi, kayak nggak ada apa-apa. Kayak semalamnya sore dan semalamnya tuh kayak nggak ada apa-apa gitu, segar lagi, kayak bisa beraktivitas. Tapi setelah sore lagi itu kayak gitu lagi gitu. Terus kayak mungkin orang-orang di sekitar aku kayak ini sakitnya kayak bohongan ya, karena kan paginya kayak seger aja biasa gitu, sorenya udah nggak enak badan, lemes lagi gitu. Jadi aku putusin buat berobat, terus kayak dicek darah, cek urin, terus ronsen juga, kayak ditemuin infeksi, tapi belum ketahuan nih di daerah mana gitu, karena pas dilihat di paru-paru bersih. Terus sampai ronsen juga beberapa kali, terus ganti dokter juga kan. Kalau kayak kesehatan dokter gitu harus ada optionnya kan, option A dan option B gitu, mungkin ada pandangan lain lagi. Nah setelah aku ke dokter yang terakhir itu, dokternya pas lihat mungkin oh ini kayak nemuin ini kayak ada sedikit bercak, mungkin karena samar, jadi dokter sebelumnya nggak terlalu kelihatan, jadi pasti ini kayak ada bercak. Jadi aku didiagnosa bahwa aku kena pneumonia atau radang paru-paru. Nah setelah kena radang paru-paru aku dikasih obat, aku lupa itu 6 hari pas minggu gitu. Dan salah satu obatnya tuh ada yang kandungan apa ya, termasuk obat keras kayak drug gitu, enggak harus benar-benar resep dokter. Dan itu kayak bikin setelah minum tuh kayak bukan halusinasi ya, jadi kayak kelayangan gitu, kayak mabuk gitu. Karena saking strongnya kali ya. Nah setelah itu aku sembuh, aku sehat lagi, kayak nggak ada apa-apa. Nah beberapa bulan kemudian, kayaknya 2 bulan kemudian deh, aku lupa, itu pas kerja aku tuh kayak ada benjolan di sini, kayak apa ya, bukan jerawat yang merah yang kecil itu loh. Aku pikir mungkin ini kayak cikal bakal jerawat, tapi kok gatel gitu, pengen dipegang-pegang. Nah semakin aku pegang jadi kayak semakin berisi air, terus kayak apa ya, kayak namanya kayak sundutan rokok gitu, kayak kena yang panas atau kena api, itu makin gede di sini tuh, sampai tiba-tiba pecah sendiri sampai airnya keluar. Terus aku pikir wah ini kenapa, terus aku pikir udah ini biasa aja. Sampai aku pulang dari kerjaan, pas pulang dari kerjaan itu makin panas dingin, terus sampai si telinga tuh merah banget. Terus muncullah di sini nih, ini kayak kalau kalian perhatiin di sini ini itu kayak bekas-bekas si cacar api itu. Terus kan biasanya kalau orang udah pernah kena cacar waktu kecil kan nggak akan mungkin lagi kena cacar. Ternyata kan kalau penyakit zaman sekarang ya bisa aja kena lagi gitu.
aku juga udah waktu kecil udah pernah kena cacar, makanya orang-orang kok bisa kena lagi. Terus pas dilihat ini cacarnya cacar api gitu, itu di leher semua, di badan langsung penuh gitu sorenya gitu. Malamnya sampai itu nggak bisa tidur karena benar-benar menggigil. Terus mau ke dokter juga udah malam, besoknya lagi nunggu, pas besoknya lagi langsung ke dokter kulit, spesialis kulit gitu. Oh iya ini cacar api, terus dikasih obat lagi. Dan itu sampai aku 2 minggu nggak kerja karena kan harus diam di rumah ya, takut menularkan ke orang lain karena cacar kan mudah menularkan. Terus aku pas waktu itu tahu juga ternyata di salah satu tempat kerjaan aku, di salah satu bagian yang aku datangi pas hari itu tuh ada orang yang kena cacar juga gitu, dan dia baru beres kena cacar tapi udah kerja gitu. Mungkin aku semenjak dari si pneumonia ini imun aku belum 100% gitu, belum sembuh bener, jadi rentan. Makanya aku kena lagi. Setelah kena lagi itu benar-benar menderita sih kalau cacar, karena badan tuh panas gitu. Kalau cacar air kan biasanya gatel, kalau ini tuh panas gitu, gak enak banget. Aku sembuh selama 2 minggu, terus masuk lagi. Nah aku lupa itu waktu 2016 aku ke Italia itu Juni apa Juli gitu. Nah pas sebelum itu kan udah sembuh tuh dari cacar, udah cuma kayak bekas-bekasnya aja, masih ada bopeng gitu kan. Pas 2018 tuh Juni apa Juli aku mau ke Italia kan, ke si Padre. Pas persiapan itu, seminggu sebelum persiapan itu aku kayak ada benjolan nih di leher, terus gak enak. Terus aku pikirnya itu salah bantal. Biasanya kan orang Indonesia bilangnya kalau ada benjolan di leher, oh salah posisi tidur, salah bantal. Terus kayak aku menyepelekan lagi nih. Dan obatnya biasanya orang mitosnya gitu, bantal kita tuh dijemur, dipanasin. Setelah dipanasin, dipukul tuh ke area leher kita, dipukul-pukulin. Jadi kayak dipanasin itu, aku mukul sendiri ke leher aku, pak. Nah tapi nggak sembuh. Jadi pas mau ke Italia udah deh, aku pikir mungkin nanti sembuh sendiri, jadi aku nggak periksain tuh. Nah pas di Italia tuh jadi kayak panas dingin lagi, terus gak enak badan. Terus ini kayak benjolannya kok dari asalnya satu di sini, ada lagi di sini, terus semakin gede gitu. Asalnya tuh kayak kecil, kayak sebiji gitu, terus makin lama makin gede. Kok nggak enak ya? Terus aku tanyain tuh ke si Padre, bisa nggak ya aku periksain di sini gitu, berobat di sini. Soalnya aku pernah sebelum bikin visa kan harus kayak bikin asuransi. Kali aja bisa pakai asuransi itu gitu. Terus pas dibaca lagi dan lihat lagi, ternyata si asuransi itu hanya mengcover kalau kita terjadi kecelakaan atau gimana gitu. Jadi bukan karena kita sakit mendadak kayak gitu. Ini kan bukan urgent nih. Terus aku beberapa lagi mau pulang gitu, kurang dari seminggu pulang. Jadi ya udah deh aku tahanin. Pas aku pulang itu semakin parah, semakin gede gitu, gak enak banget. Terus aku kayak tes lagi nih, tes darah, tes urin, ronsen. Tapi di ronsen pas dilihat bersih nih, gak ada infeksi, gak ada flek gitu. Tapi di tes urin sama tes darah menunjukkan bahwa ada infeksi. Tapi mungkin infeksinya di sini, tapi kan belum ketahuan nih diagnosanya ini apa gitu. Terus aku ke dokter penyakit dalam. Pas di dokter penyakit dalam sempet shock sih, soalnya diagnosanya ini bisa aja TB atau tumor ya semacam. Terus yang ngeri gitu. Terus si dokternya bilang kalau harus segera diperiksain, itu kayak di biopsi, kalau nggak di tes IGRA. Jadi ada opsinya gini nih lucunya, kalau TB ya alhamdulillah, kalau tumor harus segera disembuhin gitu. Jadi kayak kena dua ini tuh masih mending lah, ini TB gitu bisa disembuhin. Mungkin kalau tumor, kalau kanker gitu kan lebih parah lagi, kayak kanker tiroid kan juga di sini. Jadi aku periksain tuh, terus diputusin buat dokter biar cepet
tes IGRA, karena kalau biopsi kan dioperasi gitu operasi ringan, jadi waktu biayanya aku nggak ada karena lumayan kan. Nah waktu tes IGRA di klinik swasta, pas aku tes itu harus puasa, nggak boleh makan minum. Terus pas dites itu ternyata diambil darahnya tuh sekitar 3 atau 4 aku lupa gitu, dan itu lemes banget, udah malam lemes. Terus diambil darahnya banyak banget, terus aku sampai kayak tiduran gitu. Tiduran, yang lucunya tuh aku tiduran gitu kan, karena aku pikir ini pasti cepet nih. Pas dibuka mata kayak udah lama gitu. Pas dibuka mata, Mbak udah beres, nanya ke petugasnya kan, belum Mbak, ini malahan satu aja belum gitu, masih setengahnya kurang. Jadi lambat banget karena mungkin aku lemes, jadi si darahnya tuh keluarnya pelan banget, sampai kayak dipijitin gitu biar si aliran darahnya cepet gitu, sampai lemes banget gitu. Nah udah beres itu kan cepet tuh hasilnya, bisa 24 jam, jadi besoknya udah diketahui. Terus besoknya keluarlah si si hasil tes itu, dan diagnosanya bahwa betul aku kena ada virus atau virus kali ya kalau TB, bahwa aku kena TB, virus TB gitu, dan tepatnya di kelenjar getah bening. Terus aku langsung berobat ke dokter penyakit dalam lagi. Terus si dokternya mendiagnosa dari hasil tes dan lain-lain bahwa ya benar aku didiagnosa bahwa aku kena TB kelenjar getah bening, yang ditandainya dengan ada benjolan di sekitar leher dan sakit rasanya. Kalau biasanya si salah batal atau salah posisi tidur dan lainnya itu kan cuma benjol terus kayak nggak enak leher. Kalau ini tuh kayak sakit si benjolan sampai nggak bisa nengok kanan kiri gitu. Nah setelah aku didiagnosa itu, aku harus tes dulu. Jadi si TB itu mengharuskan kita tes HIV dan AIDS, karena kan bisa aja kita kena virus itu karena kekebalan tubuh kita menurun drastis gitu. Dan salah satu bahwa kekebalan tubuh kita menurun drastis bisa aja kita kena HIV AIDS atau ya penyakit itu gitu. Jadi aku diharuskan menjalani tes HIV dan AIDS lewat kayak darah gitu. Terus hasilnya ya negatif gitu kan. Ngeri juga, ini kenapa bisa gitu kan. Selama ini jauh dari perilaku yang bisa menimbulkan penyakit itu gitu. Nah setelah negatif, terus aku dikasih obatnya tuh yang kayak gini nih, gede banget. Jadi obatnya tuh gede, merah, terus diminumnya tuh setiap kali minum 3 kali sehari, dan harus tepat waktu, nggak boleh kelewat. Kebayangkan, jadi kalian di luar sana yang para pejuang TB semangat ya, karena bener-bener mental tuh kayak down banget, karena kan TB itu kan bisa menular. Terus kebetulan kalau TB kelenjar itu nggak kayak paru-paru, nggak menular gitu. Menular itu kalau si benjolan ini tuh pecah terus kayak keluar cairannya. Nah itu cairan yang bisa menginfeksi orang lainnya gitu. Jadi alhamdulillah kan gak enak ya kalau bisa menginfeksi orang lain, nanti ngerasa bersalah. Jadi aku dikasih obat tuh selama sebulan dulu dicobain. Terus dokternya bilang mungkin karena obatnya keras juga ya, ini kalau ada gejala alergi terus gejala nggak enak langsung ke IGD, katanya langsung datang ke IGD ya, nanti kita ganti obatnya. Terus kebetulan pas selama menjalani minum obat itu nggak ada alergi tuh, cuma ya sampai nangis karena bener-bener mental tuh kan down banget kan, udah mah sakit, terus minum obatnya tuh gak boleh kelewat kan kalau TB. Jadi kalau si TB paru-paru itu pengobatannya tuh 6 bulan. Nah kalau si TB kelenjar getah bening ini, karena kan si virusnya sembunyi tuh di tempat yang kecil, nyempil, jadi aku berobatnya tuh dokternya menjelaskan bahwa bisa aja minimal tuh 9 bulan, dan bisa aja bisa lebih dari setahun gitu.
makanya bener-bener down kan. Dan itu obatnya tuh tiap hari diminumnya, nggak boleh kelewat satupun gitu. Kalau kelewat tuh bisa ngulang lagi dari awal gitu dosisnya. Jadi bener-bener harus disiplin sampai di alarm aku tuh kayak 3 kali sehari, tapi sebelum si tepat itunya kayak 5 menit sebelumnya, 10 menit sebelumnya kayak ada pengingat lagi gitu. Jadi kayak ada rentetan gitu di tiap hari di HP aku. Dan efeknya itu apa, ke aku, jadi badanku kayak kayak gede-gede gitu loh, kayak bengkak gitu. Terus karena si obatnya itu kan kayak orange gitu, jadi kencingnya tuh kayak orange kemerahan gitu. Terus si petugasnya juga, ini jangan kaget ya kalau pipisnya nanti warnanya pekat gitu kayak kemerahan, karena itu efek dari obatnya. Jadi selama 6 bulan tuh, kalau nggak salah selama 6 bulan aku coba 3 kali sehari itu 3 tablet aku minum. Dan setelah 6 bulan tuh kempes kan tuh ya. Nah beberapa bulan kemudian itu si leher tuh gede lagi, membesar gitu sampai kayak mau pecah gitu, sampai kaget kan, kok bisa ini kan maksudnya lagi pengobatan. Pas konsultasi lagi ke dokter, bahwa kata dokternya bahwa mungkin aja bisa pas pengobatan bisa memperburuk, kayak bisa pecah gitu. Terus aku operasi. Setelah operasi kayak diangkat gitu kan yang bagian yang paling parahnya. Waktu itu operasi aku nggak di cover BPJS, jadi selama pengobatan 6 bulan itu aku di cover BPJS. Oh ya, jadi untuk obat TB itu gratis ya, jadi kalian jangan takut, langsung periksain karena pengobatannya gratis dari pemerintah, karena ada program TOS itu kayak berantas TB. Nah jadi obatnya bisa gratis. Terus waktu pakai BPJS juga aku cuma bayar administrasi kalau nggak salah 10 ribu. Terus setelah administrasi kayak administrasi obat gitu kalau nggak salah 10 ribu, yang lainnya gratis. Tapi setelah 6 bulan itu kayak ada perubahan lagi nih program BPJS-nya. Jadi aku nggak bisa di cover BPJS lagi karena si BPJS-nya tuh mengharuskan aku kayak kembali ke Paskes 1 ke klinik gitu. Tapi kan kalau klinik aku lagi pengobatan nih, lain baiknya si dokternya yang sama aja gitu, aku maunya yang sama aja. Jadi aku bayar sendiri pengobatannya. Waktu itu dokternya 150 ribu kalau nggak salah sekali visit. Kalau obatnya masih gratis, cuma administrasi obat aja 10 ribu. Terus apalagi ya, oh ya pas operasi itu kan kayak di cover tuh BPJS. Kurang lebih untuk pengangkatan di leher itu aku menghabiskan dana kayaknya 8-9 juta, aku lupa. Nah pas si 8-9 juta itu gak di cover kan, tapi udah sembuh tuh karena udah diangkat. Jadi kalau nggak pakai kerudung itu ada kayak bekas operasi di sini saya. Aku lanjut pengobatan sampai 9 bulan sampai beres. Yang bagian leher itu mengecil, jadi nggak bisa balik ke sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kalau diraba gini rata aja. Nah karena aku ininya pernah sakit, jadi kayak nggak bisa balik ke semula lagi. Cuma kalau di raba kayak gini tuh ada benjolan-benjolan gerindil sekecil ini gitu, sekecil kacang polong gitu, kayak gerindilan di sini juga. Nah pas udah ke dokter kan yang 9 bulan beres, terus dokternya mendiagnosa bahwa aku beres pengobatannya, sembuh, dinyatakan sembuh. Oh ya, dan yang lupa tadi, pas aku tes IGRA itu kan biayanya aku sendiri. Pas tes IGRA itu aku lupa, waktu itu aku bayar kayak 1 juta. Aku lupa itu kembaliannya tuh 1.000 apa 10.000 gitu. Jadi lumayan mahal dari tes TB yang lainnya, tapi ya masih mendingan dari tes yang biopsi yang harus diambil dari jaringan itu. Alhamdulillah sekarang sembuh, nggak ada lagi gejala
nyeri di leher. Cuma kalau kayak deket asap rokok itu kayak kepala langsung pening, langsung kayak sesek, gak enak gitu. Kayaknya sekarang benar-benar menghindari asap rokok. Dan alhamdulillahnya sih kalau di sini di Itali orang-orang ngerokok ada tempat khusus gitu, nggak kayak di Indonesia bebas di mana aja gitu kan, bisa seenaknya aja. Oh ya, dan aku didiagnosa kenapa aku bisa kena TB si kelenjar getah bening ini, karena kan aku bukan perokok juga, tapi aku tuh kata dokter penyebab utamanya imunnya turun terus karena asap rokok juga. Jadi asap rokok buat kalian yang merokoklah di tempat yang jauh dari yang nggak merokok, karena kalian dapat enak ke rokoknya, tapi ternyata bisa aja kalian membahayakan orang lain gitu. Dan dan kenapa bisa aku terpapar asap rokok? Jadi kan dari tempat kosan aku ke tempat kerja aku tuh aku bisa jalan, dan sepanjang jalan itu kayak tempat jual barang-barang bekas, rongsokan, dan itu mungkin kebanyakan kan bapak-bapak dan lainnya itu kan ngerokok. Jadi sepanjang jalan itu pasti aku terpapar asap rokok. Dan kalau misalkan aku pulang ke rumah, biasanya aku naik bus atau naik angkot gitu, itu kan orang seenaknya aja ngerokok. Terus kalau kadang di Indonesia orang yang merokok kalau kita tegur, Pak jangan merokok gitu, nggak enak. Terus ya ngapain gitu pakai angkot atau pakai kendaraan umum, pakai kendaraan pribadi kalau mau enak. Biasanya egois kan kalau di kita tuh yang merokok itu. Jadi buat kalian yang mengalami kondisi yang sama dengan aku, misalnya ada benjolan di leher terus nggak sembuh-sembuh, cepat atau segera periksakan ke dokter biar diagnosanya tepat, terus bisa kalian diobati secepatnya. Dan buat kalian di luar sana juga yang sekarang sedang menjalani pengobatan, tetap semangat, harus sampai sembuh, karena aku juga bisa sembuh. Karena tahu banget tuh daunnya naik turun mental tuh pas selama pengobatan, karena kan pengobatannya panjang, terus kita juga harus dituntut disiplin. Jadi tetap semangat, ayo kita bisa sembuh. Dan jangan menyepelekan hal kecil, apalagi berkaitan dengan kesehatan, karena kan kalau badan kita yang merasakan. Mungkin kayak orang kayak pas awal aku juga kayak, kok ini sakitnya kayak bohongan ya, sakit nggak, terus kayak berturut-turut. Jadi kita yang ngerasain, kita yang ngalamin, kita juga yang menanggung akibatnya. Makanya harus segera kalian kalau ada hal yang aneh di badan kita, segera periksakan, jadi bisa cepatnya diobatin. Tetap jaga kesehatan buat kalian di luar sana, karena sekarang kan virus corona juga belum beres. Jadi tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Arrivederci.